Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, pada akhir hari ini yaitu pemerintah pusat itu menganjurkan kepada seluruh sekolahnya yaitu untuk menerapkan yaitu sistem GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Yang mana tujuan daripada gerakan literasi sekolah itu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Karena apa? Karena pada akhir-akhir ini jarang sekali seorang siswa itu cinta terhadap bacaan, mereka hanya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, mereka belajar tidak membaca dan sebagainya. Makanya pemerintah menganjurkan yaitu untuk adanya kegiatan yaitu gerakan literasi atau GLS ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengertian literasi? Pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah atau GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Adapun tujuan daripada literasi adalah tujuan umum yaitu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun tujuan khusus daripada literasi adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. D. Menjadi keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Adapun ruang lingkupnya adalah panduan GLS di SMA berisi penjelasan pelaksanakan kegiatan literasi di SMA yang berbagi menjadi 3 tahap yakni pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Ruang lingkup GLS di SMA meliputi 1. Lingkungan fisik sekolah, ketersediaan fasilitas sarana prasarana literasi, lingkungan sosial dan afektif, dukungan dan partisipasi aktif semua warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan literasi SMA. Dan lingkungan akademik, adanya program literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Sasarannya adalah panduan ini ditujukan bagi guru sebagai pendidik dan pustakawan sebagai tenaga kependidikan untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Selain itu, kepala sekolah perlu mengetahui isi panduan ini guna memfasilitasi guru dan pustakawan untuk menjalankan peran mereka dalam kegiatan literasi sekolah. Itu adalah yaitu secara singkat tentang masalah GLS Gerakan Literasi Sekolah. Adapun komponen daripada literasi ada beberapa tahap. Yang pertama ada yang namanya literasi dasar, yang kedua adalah literasi perpustakaan, yang ketiga adalah literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Jadi contohnya dan dalam komponen dalam literasi itu yang pertama adalah nomor 1 adalah literasi dasar. Itu ada 3 tahapan. Tahapan pembiasaan, tahapan pengembangan, dan ketiga adalah tahapan pembelajaran. Contoh nomor 1 adalah literasi dasar. Tahapan pembiasaan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar setiap hari. Tahap pengembangan mendiskusikan bacaan. Tahap pembelajaran menuliskan analisis terhadap bacaan. Nomor 2 literasi perpustakaan. Tahap pembiasaan mencari bahan pustaka yang diminati untuk kegiatan membaca 15 menit. Tahap pengembangan menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan. Tahap pembelajaran mencantumkan daftar pustaka dalam laporan, tugas, atau praktik setiap mata pelajaran. Nomor 3,
Literasi media. Tahap pembiasaan, membaca berita dari media cetak atau daring dalam kegiatan membaca 15 menit. Tahap pengembangan, mendiskusikan berita dari media cetak atau daring. Tahap pembelajaran, membuat komunitas pembelajaran untuk diskusi dan berbagai informasi terkait pemahaman mata pelajaran antara teman, guru, dan antar sekolah. Nomor 4, literasi teknologi. Tahap pembiasaan, membaca buku elektronik. Tahap pengembangan, memberikan komentar terhadap buku elektronik. Tahap pembelajaran, setiap mata pelajaran memanfaatkan teknologi, komputasi, searching, dan share dalam mengolah, menyaji, melaporkan hasil kegiatan atau laporan. Nomor 5, literasi visual. Tahap pembiasaan, membaca film atau iklan pendek. Tahap pengembangan, mendiskusikan film atau iklan pendek. Tahap pembelajaran, menggunakan aplikasi video atau film dalam menyaji dan melaporkan kegiatan hasil praktek diskusi, observasi melalui website sekolah, YouTube, dan lain-lain. Itulah tahapan-tahapan dalam kegiatan literasi, baik itu literasi dasar, literasi pustaka, literasi teknologi, dan literasi visual. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.